Raja apa? Ya sebutannya ada ulas. Tutup pintu. Saya. That my mother, whose memory I cherish across the day. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nih kita balik lagi nih, kita Palu Horor kembali lagi selama berapa bulan ya? 8 bulan. 8 bulan ya? Kita 8 bulan kita vakum karena satu posisi ini baru selesai audisi konangin. Yang satu selesai bolos sekolah melaut ya. Nih kita hari ini kita mau buat video reaksi karena banyak hal yang kemarin kita buat vakum, jadi kita buat reaksi aja dulu karena pandemi Tante Carlota. Jadi pandemi Tante Carlota, jadi kita buat reaksi. Kali ini kita buat reaksi soal Wentira itu salah satu katanya kota gaib di Sulawesi Tengah, di kota kita sendiri di Palu. Kita buat reaksi. Nah, reaksinya ada beberapa video di YouTube yang buat konten masalah Wentira. Nah, kita akan bahas masalah video-video itu. Tapi dari semua video itu kita bakal random kok yang mana bakal kita bahas. Oke? Untuk lebih lanjutnya biar cepat, nggak ada yang basa-basi. Let's go. Check it out. Kita lagi random nih. Wentira itu apa, Cok? Wentira itu apa ya? Snack. Apa ada artinya atau apa gitu, Cok? Apa makhluk? Saya lama di tanah ini, Cok. Wentira apa ya? Bahasa kalinya Wentira apa? Banyak versi dia. Oh, Wentira itu UV itu kan air. UV. Oh, Air darah kalau ada tidak yang salah. bilang air darah, ada yang bilang kota itu. Ya intinya seperti itulah. Intinya itulah. Oh, Nah, kata kalau bertanya sama dosen. Nanti cari di Google kalau. Karena di Google tuh banyak loh. Wentira tuh blog-blog masalah Wentira tuh banyak. Oke, kita lanjut. Ini kita sekarang lagi random video yang lagi di YouTube ya. Kita random, kita pilih yang mana. Ini salah satunya kita ambil dari salah satu media lah. Ya. Misteri. Oke, kita random play. Ngopi. Salah satu kisah misteri yang banyak berkembang di tengah masyarakat di sejumlah daerah di tanah air adalah terkait keberadaan kota-kota gaib. Inilah kota-kota yang keberadaannya antara ada dan tiada, namun dipercaya sebagai pemukiman makhluk-makhluk gaib atau jin. Dan salah satu kota gaib yang dipercaya sebagian masyarakat sekitar sebagai kerajaan jin terbesar di tanah air adalah kota gaib Wentira di wilayah Sulawesi Tengah. tanah air, Cok. Inilah Silet Misteri, menguak fakta Wentira, salah satu kerajaan jin terbesar di Indonesia. Hutan belantara di antara kota Palu dengan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah, keberadaan kota gaib Wentira sudah sejak lama menghebohkan masyarakat Palu pada khususnya dan Sulawesi pada umumnya. Karena konon inilah kerajaan jin terbesar tidak hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia. Karenanya tidak sembarang orang bisa mendekati, apalagi masuk ke areal Wentira. Warga yang ingin mendekat atau masuk ke areal kerajaan gaib tersebut harus mendapatkan izin atau pendampingan dari dua sesepuh warga yang bernama Pak Soni dan Pak Salam. Begitupun saat tim silet yang didampingi budayawan spiritual Sumpena Laksana ingin berkunjung ke lokasi. Meski awalnya sempat menolak untuk mendampingi lantaran angkernya Wentira, namun akhirnya kedua sesepuh warga itu bersedia menemani tim silet ke lokasi dengan berbagai persyaratan. Pemirsa Silet, saat ini saya dengan Pak
Sumpena akan menuju ke gunung ke Wentira, di mana Wentira itu adalah tempat dipercaya sebagai titik gaib di kota Palu ini, dan terkenal memang itu jadi pusatnya kerajaan jin. Tapi kita sebelum Katanya tunggu, itu Wentira ini kan pernah masuk di Mesir Tukul Janjang kan? Iya. Oh iya. Yang iya. katanya kota Pasifik yang dulu pernah hilang. Iya. Atlantik. Atlantik. Atlantis. Atlantik. Atlantik kan Atlantis. Atlantis. Ya, kurang lebih lah pokoknya. itu deh. Nah itu dia. Tapi kalau dari tadi itu video awalnya saya lihat itu cukup megah juga kotanya tuh. Saya lihat sih dari yang apa, tapi saya kurang tahu ya. Tapi dari gambaran yang kita nonton video ini, kayaknya katanya banyak orang bilang cukup megah. Tapi kan kita kan asli sini gitu. Kita asli sini. Kalau ke sana pun tidak perlu ada yang harus izin apa. Ya kita lewat saja. Yang penting kan sopan. Iya, yang penting sopan. Tapi kan kemarin dulu tahun 90-an yang lewat harus klakson 3 kali. Soal itu saya punya cerita. Ada sedikit cerita dulu. Ini rekan saya, teman saya, sedikit aja ya, pemirsa saya. Sedikit. Ada kejadian waktu itu di kebun kopi. Nah, tempatnya kebun kopi. Ya di kebun kopi. Dia cerita nih, perjalanan mau ke Gorontalo saat itu. Memang katanya selama perjalanan mereka cerita hal begitu. Mereka cerita hal begitu, tiba-tiba si pengendara ini, si sopirnya ini nggak tahu katanya kayak padahal ngantuk tidak, padahal sehat juga. Pas tikungan dia lihatnya jalan lurus. Gitu. Iya, itu nyata. Dan itu teman-teman saya katanya terjadi orang kecelakaan. katanya tidak boleh pakai baju kuning di situ. Itu jembatan waktu masih kayu. Tidak boleh pakai Masih baju zaman kuning. Belanda. Masih kayu, jembatan kayu Belanda itu kan. Tidak boleh pakai baju kuning, tidak boleh pakai baju merah. Katanya menurut tidak boleh bawa dompet. Serius. Orang jajannya bagaimana, Bro? Kalau lapar bawa dompet. Ya tidak boleh bawa uang. Jajannya Saya pernah turun ke Karumba di bawah camping atau di Karumba. Kunciannya sana bilang tidak boleh bawa merah, itu pakai baju merah, baju kuning. Tapi kalau kuning tidak masalah sebenarnya. Hijau, merah, dan tidak boleh bawa dompet dengan uang. Kayaknya jinnya matre coba. dilarangnya jangan jualan di sini. Kenapa tidak boleh bawa uang? Hutan, Cuk. Betul. Lanjut. sebelum ke sana kita ketemu dengan kayak orang yang tahu lokasi itu, karena memang tidak sembarangan orang aja bisa masuk ke situ. Kita akan bertemu dengan salah satu tokoh yang dipercaya. Kebetulan kami datang ke sini menemuin Bapak karena dengar juga bahwa kita harus bibit amit ya, gitu juga dari luar mau nemuin Bapak. Mau ke satu tujuannya apa itu Pak? Begini Pak, tujuan saya ke sini satu silaturahmi, yang kedua kebetulan kami dari tim silat ini pengen menguak misteri yang berada di Kota Palu itu di sini sebagai tokohnya gitu. Jadi kami mohon izin Bapak gitu, mohon diantar lah istilahnya gitu. Gimana Pak? Soalnya kita bertanya begitu Pak, karena Itu di kebun. daerah sana itu namanya Bikira itu daerah angker. Ternyata perjalanan ke Wentira yang merupakan hutan belukar tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam dari kota Palu menuju lokasi. Selain jalan raya, tim silat pun harus melewati bukit untuk tiba di kerajaan gaib tersebut. Setibanya di lokasi, perjalanan menuju gerbang kerajaan jin tersebut harus ditempuh menanjak melewati jalan setapak yang licin sebelum memasuki gerbang utama. Tim silat. Rumah-rumah kecil. Siapa yang tahu? Rumah itu di belakang masjid. Tapi sekarang sudah tidak ada kayaknya itu. Sudah hancur, Bro. Sudah rata. Rata dihantam bukan. Alat berat. Dihantam alat berat. Alat berat. Yang hantam juga alat berat warna kuning. Memang kuning keramat. Saya pernah dengar cerita, tapi benar saya pernah cerita katanya itu ada rumah karena ada pembangunan jalan waktu itu ya. Pembangunan jalan, pembesaran jalan, ada jalan, terus ada memakan korban katanya sih, tapi saya nggak tahu.
cuma dengar cerita aja. Sekarang sudah sampai di belakang. Coba next Tapi time. tunggu. Dari semuanya. Siapa yang sudah pernah mandi di situ? Saya. Termasuk yang di belakang. Kameramenku pernah mandi di situ. Saya tanpa ada yang antarnya tuh. Enggak kenapa coba gitu. gerak itu. Jadi gini guys. Jadi gini. Kita ini Palu Horor. Otaknya begini semua jadi Agak miring. Jadi kita pakai logika gitu. kita tahu tempat itu dari dulu angker lah gitu. Cuman Sampai nangkap mas sapi saya di situ. Tangkap ikan. karena otaknya kita rada-rada miring sedikit, ya namanya kita gerah, mandi situ. Cuman overall Fine. dingin bro, malas bro. Karena nanti ada orang kan Itu dia. sekarang. Maksudnya airnya. kita kan Bugil bu. kita kan ingin membuktikan juga bahwa sebenarnya jangan takut dengan hal begitu, betul? Betul kan? Nah, iya, Palu Horor menguap mitos ya, cuman Ya. kita hanya bilang Nanti tampilkan kita punya foto mandi di situ. Iya, Jangan. Tetapi jangan bugilnya. Untuk pembuktian tapi jangan bugilnya. Pembuktian. nanti ada burung cuy. Bukan bung puyuh. Jangan. Cuma kita tidak. Ya Palu Horor ini kita ini menguap mitos. Cuman kalau Wentira itu bukan mitos, itu memang betul. Cuman kita hanya bilang kalau kalian sopan ya mereka juga sopan Ya, gitu. tapi Cuma kan- kebetulan kita gerak, kita mandi walaupun tengah malam. Jam berapa? Jam 12. Tapi kan mandinya Jam sopan 12 juga lebih, kan? bro. Iya, Pulang jam setengah satu. satu. Mandinya sopan nggak? Sopan. Kita beda episode mandinya. Dia mandinya sopan. Lanjut. Harus izin terlebih dahulu kepada para penjaga di sebuah rumah kecil berwarna kuning. Dan di sepanjang perjalanan, rumah-rumah kecil berwarna kuning ini tampak tersebar di berbagai lokasi. Konon, inilah warna favorit para penghuni kerajaan Wentira. Tak heran ada larangan bagi warga atau siapapun yang ingin masuk ke Wentira mengenakan baju berwarna kuning. Perjalanan dari Palu menuju ke Wentira yaitu sudah sampai di tujuan. Untuk itu mari kita mencoba menelusuri sedikit ke dalam ya, ke dalam hutan Wentira ini. Dan kebetulan saya juga didampingi oleh Pak Salam ya, sebagai sesepuh yang berada di Palu ini. Tadi pos pertama itu lumayan ya. Kenapa ini warga di sini adalah identik dengan warna kuning atau ini adalah kuning-kuning? Ya, karena secara tidak kasat mata ya, menurut penglihatan kita bahwa di sini memang ini adalah satu kerajaan gaib ya, satu kerajaan gaib terbesar mungkin di Indonesia. Terutama kesukaan warna kuning itu, penghuni yang gaibnya ini sukanya warna kuning begitu. Menurut kepercayaan penduduk di sini atau kayak yang Khususnya Palu ya, gitu ya? khususnya Palu dilarang pakai kuning kalau ke sana. Soalnya rata-rata yang pernah yang istilahnya yang hilang di sini pakai itu warna kuning. Bajunya Ya, pakai bajunya baju kuning. atau kaos Ya, pokoknya warna yang kuning. warna kuning begitu. Oh begitu ya. Yang pakai baju kuning, begitu ya? Iya, ceritanya. Dia suka dengan baju Cuman kuning. Ya, kalau tadi ini kan arti kenapa harus identik dengan warna kuning? Karena dibilang secara penglihatan di Kuning. kerajaan itu Batunya belum makan, kuning. kuning. Terus ada juga kejadian yang ceritanya ketua adat ya, kata sesepuhnya diceritakan kalau ada yang pakai baju kuning hilang, berarti Lantaran disukanya. suka, berarti kayaknya. Cuman kalau mau tarik garis logikanya, kota Atlantis itu kan kota mewah pada abad sebelum. Nah, Itu kan kota yang emas memang. Mas, Kota yang jauh lebih dan bangunan rata-rata emas gitu. Dan konon ceritanya memang Wentira ini banyak emas, maka bangunannya lapis-lapis emas gitu. Mungkin intinya emas sama kuning ya udah bahwa kan. ada ya ada ini Banyak mas di sana. Mas Lamet contohnya. Mas tukang bakso. Saya pernah naik sampai di atas, ada tempat sesajen itu saya pernah naik. Memang sampai di atas itu aura
mistiknya masih terasa sekali. Tidak boleh ngomong sembarang kalau masuk di lokasi Wentira, karena ada beberapa kejadian itu memang orang tidak pulang. Di Wentira itu ada 10 atau 9 ya panglima. Mereka punya bala tentara. Ini mitos ya, cerita mitos masyarakat. Hal seperti itu saya paling merinding lah ya. Merinding doang. Banyak di sekitar gerbang kerajaan, jangan harap bisa menemukan gerbang secara fisik, karena memang gerbang tersebut seperti antara ada dan tiada. Keberadaan gerbang gaib kerajaan Wentira hanya dapat dilihat oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Ya, ada 2 gerbang menuju Wentira. Salah satunya berada di sisi kiri hutan dan ditandai dengan keberadaan Tugu Emas. Sementara gerbang Salah. Apa tuh? Apa? Salah. Apa? Salahnya di mana? Salah di mana itu? Ya. Gerbangnya yang asli itu di Karumba. Di Karumba. Di Karumba di mana? Ada Teman-teman kita banyak belum tahu Karumba. Ini makanya. Karumba itu di bawah pas tikungan mau sebelum masuk jembatan ini, masih jauh jembatan. Kita ke bawah. Itu sungai. Sungai bercabang 2. Yang di sini boleh orang masuk nangkap apa itu? Belut-belut besar masapi. Nah, yang di sini nih jangan. Nah, di sinilah gerbangnya dia. Oh gitu. Nah, di situ maka kuncinya situ bilang jangan pakai warna hijau dengan merah. Kun nggak masalah. Begitu. Lama saya 2 hari saya bikin camping road. Kau promo ya? Promo pengalaman naik gunung. Sementara gerbang utama yang lain berada beberapa meter dari jalan setapak menuju bagian atas hutan. Dan sebuah insiden sempat terjadi saat Pak Salam yang menjadi pemandu tiba-tiba berjalan sempoyongan dan seperti orang yang tengah menuju dimensi lain. Usut punya usut, Pak Salam ternyata mencoba melanggar larangan para penjaga yang tidak mengizinkan rombongan tim silat memasuki gerbang utama kerajaan misterius tersebut. Oke pemirsa, ini kalau penglihatan saya bahwa ini adalah kuning semua. Ini kuning dan itu di atas ini nih, ini adalah lorong atau gerbang menuju ke keraton goib di sini. Ini adalah jalannya. Ada 2 pintu, ya ini satu, ini yang paling besar dan ini adalah menurut itu pintu yang agak kecil, ya. Ini adalah pintu yang agak kecil. Kelihatan di sana adalah seperti kerucut, ya, seperti kerucut itu yang bertahtakan emas di atas ini, ya. Stop Pak, di sini Pak. Jangan dilanjut Pak. Ini sudah. Nyerah. Kurang. Ya nyerah dia. Dia nyerah. Nyerah. Kurang darah cuy. Tanjakan batu-batu kurang darah cuy. wajar. Izinnya dikasih izin hanya sampai sini, ya pemirsa. Udah. Di sini sampai sini karena ke atas tanjakan. Ini saya batas adalah ini nih. Barusan begitu saya batas hanya sampai sini. Beberapa warga ini sudah penduduk Wani ya, penduduk Palu, Kecamatan sudah banyak ini. Sudah ada beberapa orang yang istilahnya hilang masuk ke sini tidak bisa keluar. Pertama ketika saya di Wentira, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah, itu saya masuk gerbang. Nah, di situ seperti kalau penglihatan orang awam itu ya seperti kali biasa ya, kali agak naik. Nah, penglihatan mata batin saya itu ada pintu pertama. Ya, pintu pertama itu ada penjaganya. Terus pintu kedua naik lagi ada penjaganya. Kalau nggak salah seingat saya itu sampai pintu ke-7 atau ke-9. Ada Tugu Kuning, itu gerbang utamanya di situ. Tugu Kuning ya. Di situ saya coba observasi, situ banyak sekali sosok-sosok astral terutama perempuan di situ. Yang
penting jangan pernah mengganggu gitu kan, jangan pernah mengganggu kita gitu. Meski keberadaannya masih menjadi tanda tanya, tapi konon peradaban yang ada di kerajaan gaib tersebut jauh lebih maju dari kota-kota yang nyata. Yang lebih mengejutkan, istana Wentira yang lebih banyak dihuni oleh jin perempuan, semua serba terbuat dari emas, hingga kerap pula disebut sebagai kerajaan emas. Tapi jangan coba-coba untuk mengambil emas-emas tersebut, lantaran nyawa menjadi taruhannya. Meski bagi kebanyakan orang keberadaan kerajaan Jangan mencoba mengambil emas. Mencuri. Mencuri. Gitu, memang nggak bisa ambil emas. Mencuri. Masalahnya kita nggak bisa lihat mana emasnya di dalam. Ambil emas bagaimana? Bisa Mau ngambil bagaimana tuh? Susah kan? Biar mau dibilang itu emas gratis. Kalau kayak sementara mandi saya lihat di situ saya ambil. Kalau kelihatan kan? Kalau kelihatan. Oh tidak. Kalau emas Sosoknya goyang. Kayaknya pengalaman salah ambil. Pengalaman salah ambil. Lembek. Oh iya pernah. Pas DP kan, oh pakai gitu. Pasti kalian banyak yang serang kita kan. Aduh. Jangan takut. Kita siap kalian serang. Kita siap. Emang dasarnya kita begini. Stres. Cuma kita tetap hormati yang di sana kok. Tenang aja. Perang keberadaan kerajaan Wentira antara ada dan tiada, namun penduduk setempat sangat meyakini antara ada dan tiada. Saat ku melihat apa? Ada di sini ada setan. keberadaan kerajaan tersebut. Apalagi sebagian warga mengaku pernah melihat langsung wujud para penghuni Wentira yang penampilannya tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang membedakan warga kaum jin tersebut tidak memiliki garis tengah bibir dan bisa menghilang dengan seketika. Nah, tunggu. Ini wah, katanya yang pernah saya dengar. Orang Wentira, kita kan pernah mandi di sana. Tapi kan tidak ketemu orang, paling ketemu jangkrik, batu, pohon, kodok. Nah, cuman yang banyak saya dengar cerita, katanya orang Wentira itu keluar di hari pasar. Kedua, dia tidak ada garis di bawah hidung, di garis bibir ini. Gitu. Dia data. Dia data. Nah, betul tidak? Betul. Menurut warga. Menurut warga betul. Yang pernah lihat katanya. Banyak narasumber kan? Banyak narasumber. Betul. Berarti itu betul ya? Betul. Berarti itu betul semua ya cerita. Betul. Kalau yang ini. Sekarang itu, ada yang cerita dari anak-anak mahasiswa Jakarta yang diundang, katanya temannya tinggal di situ, datang mereka nyusu ke kampungnya. Itu belum pernah saya dengar ceritanya. Itu ada pernah ceritanya. Sampai dia datang, katanya satu kosan. Dia pamit sama temannya, saya pulang kampung. Siapa? Kalau ada waktumu ke kampungku, dikasih alamat. Temannya pulang, yang orang ini pulang, nyusulah temannya naik pesawat sampai di bandara. Dia minta taksi bandara itu antar ke situ. Yang taksi bandara itu bilang, kau yakin antar ke sini? Ini hutan. Tidak, temanku tinggal di sini. Ini alamatnya. Ada ceritanya. Sudah berkembang juga, sudah sekolah. Ya, sudah sekolah dia. Diakui Pak, tanah air. Saya tidak tahu itu tidak tahu. Sampai ada teman-teman di rumah boleh search di Google, ada blog. Saya lupa blog itu apa namanya. Blogger dia tulis di situ, dia seorang arsitektur di Jakarta. Dia didatangi oleh kliennya minta bangun rumahnya. Minta bangun rumahnya dan dikasih alamat. Dia bilang kalau ada waktu silahkan ke sana, saya tunggu, saya jemput. Sampai yang pesan mobil mewah, yang warna kuning semua. Nah, sekarang katanya tidak boleh ketika masuk sana, tidak boleh makan makanan sana, tidak boleh menikah dengan orang sana, karena itu tidak akan keluar. Itu bagaimana? Itu betul atau tidak? Kalau menurut narasumber yang banyak saya dengar, betul. Percaya, betul. Yang terpercaya betul. Karena banyak kasus orang Palu sendiri hilang kan? Iya. Salah satunya itu yang mahasiswa itu kan ceritanya. Iya, salah satunya. Ada dosen, ada guru, banyak kan. Tapi menurut penghuni sana bagaimana? Memang kalian begitu? Pas nggak ini penghuni sana. Siapa nih? Masih ada.
Ya, meski secara logika keberadaan kerajaan jin ini sangat tidak masuk akal, namun mungkin saja dari sudut pandang dunia lain, kerajaan Wentira Yang terbesar di Indonesia itu adalah adanya di Wentira ini. Saya kira itu, karena ini terus terang bongkahan maksudnya segala macam yang terlihat itu adalah di sini, yang gunung-gunungnya itu. Nah, sekarang katanya di sini kerajaan goib terbesar di Indonesia ini. Cuman kan ada yang klaim Pantai Selatan, ada yang di Alas Puru, ada yang di Kalimantan apa? Ini Kutai, daerah Kutai apa? Lupa saya namanya. Skala badan. Ada yang lebih akui lagi, lebih indah daripada kerajaan dari saya lupa tuh, ada kerajaan apa gitu. Ya, anggaplah skala badan. Sudah yang dari Kalimantan lah. Iya, ya kan? Mirip-mirip dengan Wentira. Mirip dengan Wentira. Iya, karena katanya ada yang akui gitu, lebih indah. Sebentar kita bahas video yang bilang ada lain lebih indah daripada Wentira. Wentira itu kota yang hilang, yang banyak masyarakat situ bilang semacam kota emas yang lihatnya. Di situ memang agak mistik sekali. Nggak dipercaya tapi kenyataan, Pak. Jadi kita bukan cerita, kita sering mengalaminya gitu di situ itu. Jadi bukan menurut katanya atau siapa-siapa ya, tapi kita sering alami. Dan yang harus kita pahami bahwa satupun kerajaan ya dalam dunia ini, bahwa tetap yang harus kita pahami bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya kemuliaan ini, kesempurnaan ini jangan sampai membuat kita akhirnya apa? Akhirnya kita tunduk kepada makhluk-makhluk lain di luar manusia. Itu dia. Oke, kita ke video berikutnya, kita random ya. Posting, Cok. Tapi itu intinya ya, teman-teman, kalau horor kita ini makhluk yang paling mulia diciptakan. Jadi jangan takut. Percaya saya, jangan takut. Intinya jangan tekap dulu. Ya, Jangan takut. Ya, tetap dalam standar kemanusiaan. Jangan kabur, jangan Kita tetap menghormati karena mereka sama ciptaan juga kan. Oke, teman-teman, nih kita dapat video yang judulnya Menguak Kota Gaib Wentira bersama Ega di Akademi Indonesia. Penyanyi dangdut. Oke. Di sini viewersnya sudah 5 juta. 573.000. Oke. Yang buat Petualang Gaib Channel. Petualang Gaib Channel. Oke. Nanti video-video yang kita sudah reaksi, kita review, reaksi ya. Kita buat reaksi. Kita taruh semua kok link-linknya. Penasehatnya. Berarti kalau ada penasehat, ada pengawal, ada rajanya ya? Kita channel baru, bro. Nama rajanya kalau boleh tahu siapa? Kayaknya seru ini. Oh ini, kamu yang dari seberang itu? Mantap. Kaget ya. Masuk. Kan pemanggilan kan? Sahabat, jadi tadi saat saya membuka ada yang menerobos langsung ya. Ini tanpa sengaja ya. Kita coba tanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, dia sepertinya sulit bicara ya. Anda dari mana? Bisa jawab nggak? Assalamualaikum. Bisa jawab nggak? Nah, sepertinya makhluk ini kasar ya. Gitu. Anda dari sana? Oh, ini mau menyerang. Kenapa? Luar biasa. Diam aja, diam. Kita Kisahnya, coy. Gimana, coy?
Mantap. Kayak nonton film Indosiar. Iya serius. Indosiar kan begini yuk. Ku menangis. Bukan ini yang naga-naga terbang gitu. Bicara aja ya. Kita bicara aja. Bicara baik-baik aja ya. Sahabat ternyata lumayan ya. Baru dipanggil apa? Sebetulnya bukan dipanggil tapi datang sendiri. Itu. Ini Teteh Ega gimana? Ini kucing Ayo, apa ini? coba tanya. Nggak apa-apa. Gengs, tau gak sih? Itu pas pertama udah reaksi kayak gini gitu langsung ke apa? Langsung pegang. Kenapa kamu? Kasihan temannya deh. Kasihan lahir batin. Jangan ada ini. Bosan Cok. Ya rasa takut wajar. Sosok saudari Ege ini takut wajar. Karena dia kan kayaknya baru mengalami kayaknya. Oh iya, hal-hal yang gaib. Hal pertama, mungkin hal pertama gaibnya. Pertanyaan boleh nih, bertanya. Boleh. Kita bertanya. Saya langsung intinya saja ya. Iya. Yang pertama itu Wintira betul kota gaib yang dikumpul berbagai macam jin. Itu betul tidak? Betul. Menurut banyak Menurut. ya ini kan menurut kita belum pernah. Saya tanya ini menurut pribadi masing-masing. Kalau saya Menurut pribadi masing-masing dari satu kameramen. Berarti memang sekarang ini kameramen kita ini yang bertanya nih ya dari video reaksi ya. Dari siapa ini? Mulailah. Dari saya. Oke. Pertanyaan dia apa? Menurut betul tidak? Menurut masing-masing, pendapat masing-masing, itu Wintira kumpulan dari berbagai jin dari seluruh dunia. Saya betul. Kalau saya betul. Alasannya? Tahu dari mana? Alasannya menurut tebak-tebakan sendiri. menurut firasat bro. Saya tidak punya apa-apa sih. Saya tidak bisa apa-apa. Kalau untuk saya percaya hal-hal yang gaib. Saya pasti percaya hal-hal yang gaib. Saya percaya dengan gaib. Dan menurut orang warga Palu, hal itu ada. Jadi mungkin saya beranggapan itu ada. Bukan masalah adanya. Betul, tidak itu tempat perkumpulannya. Iya, saya percaya karena banyak yang mengatakan begitu untuk warga Kota Palu. Berarti betul ya? Ya. Berarti diakui. Saya belum pernah lihat, tapi saya percaya hal yang gaib dan menurut orang Palu itu ada. Jadi saya juga ikut percaya. Itu yang dari saya. Kalau dari saya betul. Tapi bukan berdiam di situ. Cuman ada hari-harinya kayaknya. Ada yang bilang malam Selasa, ada yang bilang menurut juga itu malam Rabu atau malam Kamis. Jadi semua dari kayak Ratu Pantai Selatan sampai ini sampai ada yang bilang juga di situ Presiden Soekarno, ada dari Sulawesi Selatan, dari mana-mana semua dan lain-lain. Sampai Soekarno. Ricky. Pertanyaan kan betul atau tidak bahwa Wintira itu perkumpulan para jin sedunia? Kalau untuk dunia saya belum. Tadi pertanyaan dunia. Kalau Indonesia ya dari mungkin. Tapi menurut orang kalau di dunia kan ada segitiga ini, segitiga Bermuda. Itu kan lebih hebat lagi. Siapa tahu kan transit. Berarti Indonesia ya, Indonesia. Iya, oke. Indonesia. Betul. Betul. Alasannya karena saya sering nonton YouTube. Iya, enggak. Bukan takut diserang warga sini ya. Kau tidak percaya, Bang. Takut diserang netizen. Kau tidak percaya. Ini saya percaya karena itu satu udah dibilang oleh teman juga. Satu karena banyak yang cerita. Terus ada juga beberapa video yang pernah saya nonton bahwa mengatakan ada, coba kalau nggak salah, bahwa yang orang mereaksi malah menguap soal Wintira dan dia melihat bahwa katanya sih ya
yang katanya yang punyanya orang Jawa itu ada juga di sana. Katanya gitu, gaibnya orang itu ada juga di termasuk salah satu di Wentira. Padahal dia daerah Jawa, itu aja makanya saya percaya. Jadi itu yang betul. Nah, sekarang kita dengar penghuni sana. Jawaban dari penghuni sana. Kebetulan salah satu temanku ini dia Keluar punya masuk dia kata, dia, keluar dia punya kelebihan khusus lah. Dia bisa dibilang orang bilang dia indigo. Indigo, Indihome. Banyak dia indigo, Indihome. Hati loh. Bagaimana? Betulnya bagaimana? Coba, Jangan sopo lah. Supaya viewer kita tahu. Mungkin pasti juga kan kita mending kan dicek. membuktikan kan? Pasti kita akan membuktikan juga pada kalian semua viewer horor. Ini mana? Malam Senin ya? Malam Selasa. Oh pas. Kalau menurut narasumber pas. Nah, coba cek. Kalau bisa dicek. Jadi teman-teman dia ini salah satu anggota kita yang punya kelebihan. Makanya terbentuklah kita Palu Horor ini. Kita ini bukan pecinta sih. Kita mempercayai adanya alam lain gaib gitu. Cuman terbentuknya Palu Horor ini ada ini. Jadi kita sebutnya dia kalau Max. Iya, kalau Max. Itu kalau Mbak. Lagi jalan. Oh, lagi jalan. Keren jalan ke Tapi itu juga, tapi kita ingin meyakinkan kepada Ini mau jalan atau di Balamex ini? Di Balamex. Kita meyakinkan kepada subscriber kita bahwa hal-hal yang bersangkutan di dunia alam lain itu nggak usah takut. Kita punya keyakinan sendiri. Kita berdampingan kok. Selagi kita sopan, kita nagagu ya ngapain takut. Yang kita kuak. Om kameramen, ada lagi pertanyaan Om. Tunggu, saya bertanya sama Om kameramen. Om kameramen sendiri percaya tidak? Ya, menurut Om kameramen. Percaya Om? Alasannya apa Om? Udah pernah main ke sana lah. Percaya. Oh, rupanya Om kameramen pernah ikut mandi di sana Om ya? Pernah mengalami juga. Oh, pernah mengalami. Waktu mandi. Bukan waktu mandi. Nyelam. Ini langsung mata kaki. Ada lagi. Pernah masuk ke sana. Pernah ya? Pernah. Bukan masuk di dunianya ya. Di areanya. Iya. Sama lah kayak kita kan pernah masuk area situ kan. Pun penampakan tidak ada. Paling sekelebat. Sebenarnya tidak ada kan? Tidak ada. Intinya jangan takut. Ya, intinya sopan lah kalau masuk. Intinya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Yang ini pertanyaan lurus atau lurus. Biar paham semua kan, yang nonton juga paham. Mendidik. Itu kan ada video itu di sungai. Nah, di sungai itu kan katanya ada gerbang sampai berapa lapis. Itu benar tidak? Di sungai itu ada gerbang berlapis-lapis. Terus kebetulan penjaganya, terus warnanya apakah seperti yang orang-orang bilang semua furniture itu emas atau bagaimana? Oke, karena saya sendiri belum pernah lihat dan kebetulan di sini ada teman kita yang indigo, ya kan? Mending perwakilan, jadi perwakilan untuk semua. Ya, jadi semua perwakilan untuk percaya. Teman percaya atau tidak, dia kebetulan ada kebetulan memang dia ada kelebihan. Ada kelebihan indigo. Jadi bagaimana, Bro? Di situ ada gerbang 7 lapis. Ya, memang serba kuning. Tidak ada yang hijau, ada yang kuning. Yang hijau yang kuning. Beda-beda tempat. Gitu. Terus pintu gerbangnya dia ada 7 banyak tempat. Yang paling bawah tuh yang bagaimana? Jelaskan lah maksudnya. Sedetail-detailnya. Gerbang biar teman-teman tahu gerbang pertama bagaimana, kedua sampai ke-7 itu bagaimana. Siapa yang jaga? Yang jaga, ada yang jaga tidak gitu. Kalau dari gerbang pertama sampai ke-7, yang ke-7 itu naga yang jaga. Naga. Tapi kan ada yang bilang yang jaga perempuan ya. Tadi di video itu perempuan ya? Perempuan. Yang perempuan itu jaga. Yang dari pertama sampai ke-5 itu hewan. Hewan apa itu? Semacam apa ular apa? Ada ular, ada anjing, ada macan. Semuanya. Monyet tidak ada. Dia pengunjung. Jadi memperlengkap di situ kan. Lanjut. 6-7 siapa yang jaga? 7 naga dengan ada panglima situ. Yang 6 proses. buffering. Jaringan
ular. Yang kelima anjing. Kelima anjing. Keempat udah cuma menurun lagi penjaga-penjaga yang Biasa-biasa. yang biasa-biasa. Nah sekarang kotanya gitu ya, kotanya yang bilang berlapis emas, kota mewah gitu, kota megah. Semoga ya. Susah diungkapkan yang kata-kata boy. Jadi maksudnya semua itu emas, semua real emas atau beda-beda kayak kampung juga. Maksudnya ada yang kota, ada yang pedesaan. Iya, ada beda. Ada yang kota, ada yang desa. Jadi kayak kita manusia ini, kayak manusia. Ada bangunan, penjual Kalau dia di galon. kota dia memang full emas. Betul tidak itu? Masuk ke kotanya. Dari lantainya, Sudah lihat-lihat kota-kotanya. ada banknya, ada polisinya, semua lengkap. Betul tidak? Di sana Anda bisa dibedakan siang dengan malam. Tidak bisa, karena cuma sinar sinar Cahaya. emas ini cuma warna kuning saja. Ya. Oh gitu. Di sana tadi saya mana? Menurut orang keren Ada ya. kalau kau yang buat. Ada lah. Ya, emosi. Jangan emosi. Capek dia jauh. Ceritakan dulu pada viewer. Tapi tuh sebelum jalan, jambunya diperbaiki dulu. Setelah badan sedandan. Ya, buat. Nah, ada bang. Di sana polisi. di sana pernah lihat tidak yang memimpin itu? Yang memimpin. Pernah lihat? Cut dulu. Pernah ketemu? Nah, Pernah ketemu. pernah ketemu memimpin. Nah tapi kan tadi di video sebelumnya kan jalan, maksudnya tuh dari jalan poros, jalan raya itu Tuge Wenjeri itu naik itu betul memang lokasi jalannya tuh. Pintu dari pertama itu yang di bawah, situ ketiga. Mana yang tadi di video itu? Ini di atasnya ketiga. Yang video di sila tadi itu. Iya, di sini. Itu video ketiga. Jangan merokok dulu. Merokok saya dulu. Dari kayaan ya. Tapi ini syaratnya bukan? Enggak. Cuman orang penghuni sana betul tidak ada garis gitu. Iya, tidak. Yang katanya cantik, ganteng semua. Soal cantik, soal ganteng. Oke, saya lanjut bertanya lagi. Itu banyak yang bilang sering masuk ke dalam ya, dalam kota Wintira. Itu dalam arti masuk ini bagaimana? Apakah hanya halusinasi? Apa karena undangan dari orang makhluk halus sana? Atau bagaimana? Karena banyak yang klaim-klaim. Menurut cerita sih hilang total Menurut sampai cerita yang sampai beredar jasadnya. di Sulawesi Tengah itu di Palu hilang sama jasad-jasadnya. Benar-benar hilang, enggak ada orangnya. Tapi tahu bagaimana bro? Kalau yang sering hilang itu dia cuma di luar pagar Wentira. Jin yang dikasih keluar dalam kota Wentira ini dia taruh di luar. Yang itu yang ambil halus, yang kasarnya orang langsung bilang. Maksudnya? Yang jahil, yang di luar. Oh itu yang nakal, yang buat onar begitu ya. Onar di dalam. Yang jadi suka warga Wintira. Sudah dikasih keluar. Dia sudah tidak dalam Wintira, cuma dia di luar. Ya. Luar, istilahnya luar kompleks. Iya, luar kompleks. Cuman kan ada berapa gerbang, tapi dia masih dalam gerbang gitu. Di gerbang keberapa atau dia udah di luar gerbang. Bapak ngerti nggak? Ya kan gerbangnya ada 7 Pak. Dia bisa di luar gerbang di gerbang ke-6. Cuma di situ saja, enggak kemana-mana. Enggak. Di gerbang 1 di situ. Luar gerbang. Itulah yang menjemput Situlah orang. tempat yang jahil-jahil seperti Bapak bilang kalau Bamek ada semualah. Oh, itu yang bawa lari orang. Tapi kalau untuk masuk kota Wintira tidak. Berarti yang baik-baik saja mau kawin apa semua. Wintira itu ya orang-orang tertentu. Yang mau masuk itu bukan. ada lagi om kameramen? Ada. Nah, lanjut om. Oke, saya mau bertanya. Ini saya mewakili viewer ya. Oke. Yang subscribe Palu Horor. Mungkin kalau di video itu kan banyak yang ini ya, kurang yakin lah.
Gimana cara membuktikannya bahwa ini real, bahwa winter itu ada? Nah, Ya, tantangan nih buat kalau horor nih kayak dari kameramen ini nih. Oh, ditantang ini, ditantang. mau Kalau pilih, horor ditantang ini. Viewer kan mau pilih kameramen mau viewer. Bagaimana nih? Jadi menurut Gimana? menurutnya ini bagaimana nih? Berarti kita tantangan bisa untuk membuktikan kita ke viewer. menggunakan mediasi. Iya. Saya izin ke atas panggil yang bilang Ya, rajanya. tapi bisa ya. Tapi bisa. Insya Allah bisa. Untuk viewer ya. Untuk viewer. Untuk viewer ya. Apa sih yang gak bisa buat kalian viewer? Iya. Tepuk tangan. Viewer Palu Olor ya, yang udah subscribe, yang belum subscribe di subscribe sekarang ya, di subscribe sekarang ya. Karena kita akan pembuktian, oke? Karena kita di sini enggak ada sih istilah apa? Be yourself, giveaway enggak ada. Giveaway. Gratis. Gratis. Tidak ada. Percuma kalau bahasa Malaysia, percuma. Karena tadi kameramen udah bilang kan mewakili viewer. Oke, Berarti viewer. secara tidak langsung tantangan dari viewer langsung. Berarti tantangan juga buat om kameramen ini. Kenapa itu? Tantangannya om kameramen harus ikut juga berarti. Ikut, tapi jangan muncul di video. Teman kita lagi meditasi. Nih teman-teman, dia lagi ini ya. Dia lagi Ngecek. check and recheck. Tapi ada di luar nalar Ada barang gaib kan. tapi memang kita percaya begitu sih. Mau dibilang percaya ya harus percaya, dibilang nggak percaya tetap percaya. Dan kita harus percaya. Goib itu ada. Saya takut. Ini teman siapa kak? Ini ketemu di mana ini? Kebetulan saya beli somai pinggir jalan. Jual somai. Mungkin lagi komunikasi teman-teman. Komunikasi. Kebetulan baik. Sebelum bicara sama review udah punya celana. Ini celana Karunggoni atau apa? Sudah. Terbuat dari banggoni. Jadi kita harus atur waktu kita ke sana. Kita harus ke sana. Waalaikumsalam, masuk. Dari siapa? Rodi. Ada. Apa bahasa rajanya sih? Ini Madika. Raja. Oh, Madika. Rajanya apa? Yang sebutannya ada. Tidak. Teman-teman, ada yang Kayaknya videonya di-cut dulu. Di-cut dulu. Kita fokus di Atau belakang. closing bagaimana? Karena teman ini Closing. Nah, nggak apa-apa. Tutup sih pintu. Tutup pintu. Saya. Siapa? Assalamualaikum. Bisa bicara dengan siapa? Bisa bicara dengan siapa? Teman-teman, ini kita kedatangan tamu. Ini sosok ini yang masuk, sosoknya masuk di situ. Tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk di sini. Oh gitu. Assalamualaikum. Bisa jawab salam? Assalamualaikum. Bisa jawab salam? Kenapa dengan dia? Jangan begitu lagi masuk. Iya. Jangan begitu lagi masuk. Oh iya. Kami minta. Ini dengan siapa? Bisa bicara? Bisa bicara? Assalamualaikum. Iya. Bisa. Oh, sosoknya lagi marah nih. Marah-marah juga. Lagi marah karena Mungkin mungkin tidak teman kita masuknya. Masuk kita pamit. Nggak apa-apa. Ini bukan settingan ya? Iya. Ini real. Ini real. Kan? Settingan. Kita kaget loh. Kaget.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan siapa? Siapa nama Anda? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan siapa ini? Awas kepala. Keluar. Biasa. Biasa. Dikit loh. Ada ini. Iya, punya rumah. Aduh, punya rumah, Cok. Aku takut. Saat syuting Boleh, kita kedatangan boleh dengan jangan ini, jangan bikin shock. bisa lihat tadi sosoknya. Bisa lihat tadi. Bentar, Cok, bentar. Ambil. Untuk minum. Masalahnya kamu yang punya rumah, masa kita yang ambilkan minum? Ada kopi nih, kopi yang kamu sediakan tadi nih. Merek Trenggalek. Ya. Ini bukan settingan, teman-teman. Ini bukan Sama serius. Sumpah ini bukan settingan, ini serius ini. Sama saya kaget serius. Teman kita tadi dari cek lokasinya, kemudian dikejar dengan sosok ini tadi. Sosok yang kita. Saya tidak tahu yang mana ya Mas? Yang yang gondrong ikal ini. Oh ini. Ini yang kejar dia. Makanya dia bilang dia saya. Saya dia. Kayak ketakutan kau ini. Kaget Cuk, langsung kayak saya kira kena ini sakit ayam. Jadi ini kalau horor ya, ini kita ini kocak sebenarnya. Kita ini kocak. Real tapi kocak. No settingan dia. No settingan. Sumpah ini no settingan. Semoga kalian ada yang siapa tahu ada teman-teman ini ya, juga yang bisa boleh lihat teman gue ini. Ya kita ngerokok, kita kopi, terserah kita lah gitu. Kita hanya bahas reaksi aja. Tapi serius saya sumpah saya tadi kaget, ini kejang sakit. Kenapa ini corona? Ayan. Tapi masih tetap aja ngelawak kalian ya, ada teman begini ya. Iya. Kita percaya sosok gaib, Cuk, tapi kita mau santai. Awal. Tega kalian ya. Tadi Cok, jujur Cok. Saya tegur dia, Cok. Panas memang, badanku panas terus. Panas, makanya saya tegur. Makanya badanku panas. Ini Pas saya tegur kan Assalamualaikum. Kan dia bilang dia tepuk begini balik kan. Makanya kuliah 7 tahun. Tadi pas dia katanya apa lagi kesana nanya kan, saya udah rasa, makanya saya bilang kok saya mulai takut ya dekat dengan dia ini. Padahal di situ sudah merasa. Tunggu. Apa? Bukan Madika namanya, panggilannya Raja. Oke lah. Closing. Karena saya udah merasa yang lain-lain, kayaknya kita sudahin aja dulu, Cok. Ya. Jadi karena masih merasa karena di sini pengap, Cok. Asap. Jadi kita sudahi. Kebetulan teman juga tadi. Nah, kebetulan tadi nantilah kita lihat lah. Jadi teman-teman yang mau lihat video yang kita yang kita tayangin, kita pilih apa, nanti saya kasih linknya kalau di bawah. Kalian komen, kalau bisa komen sewajarnya. Kita ini malu biasalah, yang wajar dari kesalahan. Cuman kita hadir untuk mengungkap mitos saja. Cuman ada beberapa yang real, itu bukan mitos. Dari video awal sampai terakhir itu bukan mitos. Dan maaf jika ada salah-salah kata dari kami atau salah tindakan. Kita hanya buat pesan, mereka ada, tapi kita sopan, mereka pun tidak akan mengganggu kita gitu. Mereka ada kok. Intinya saling menghargai. Di Quran dan hadis pun ada. Itu ada kok. Jadi tenang. Oke. Berikutnya kita buat reaksi ya. Kita mediasi. Mediasi. Oke. Kalian tunggu video kita selanjutnya. Kita akan pembuktian dari semua video yang kita lihat.
reaksikan, kita review ini, kita lihat, kita akan buktikan. Malam ini juga kita buktikan, tapi next episode ya. Semoga kalian tetap sama kami terus, dan mohon tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya, bantu kami. Komen jika kalian mau apa yang diungkap, mau diungkap apa, request komen aja. Kami tapi random ya, kita akan random, kita pilih yang mana untuk kita reaksikan dan kita buktikan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit mundur, Palu Horor, bye.